إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. Disebutkan dalam hadis sahih ya, bahwasanya banyak dilalaikan oleh manusia, yakni nikmat kesempatan dengan badan sehat dan waktu senggang. Dalam hadis sahih Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Dua nikmat yang banyak manusia lalai terhadapnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, adalah nikmat sehat. Ketika sehat, ya, tidak digunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ketika datang masa sakit, barulah hanya timbul angan-angan saja. Duh, seandainya aku sehat, aku mungkin bisa berangkat umroh hari ini. Duit banyak nih Pak ya. Ya. Namun ternyata sakit, semua dibatasi, makan ini nggak boleh, makan itu ya jangan ya. Sehingga ya nikmat ketika sehat banyak yang dilalaikan oleh manusia. Kemudian kita semua bisa mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu nikmat sehat dan waktu senggang. Ketika sibuk sulit Pak, harus dinas ke sini, dinas ke situ, piket lah gitu ya. Nah, ketika banyak waktu senggang, malas, berlalai-lalai ya. Sehingga ketika sibuk ya, hanya tinggallah angan-angan. Ya laitani ya, kuntu adrus ya. Sekiranya aku dulu belajar ya. Namun ternyata sekarang sudah nggak ada lagi kesempatan, sibuk Pak. Maka untuk itu kita mesti mensyukuri nikmat ini. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Bapak Ibu sidang jemaah Maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita, pembacaan dan penjelasan kitab Umdatut Tafsir fi Mukhtasari Tafsir Ibnu Katsir. Kitab Umdatut Tafsir yang merupakan ringkasan dari tafsir Ibnu Katsir yang diringkas oleh Al-Imam Asy-Syaikh Ahmad Syakir rahimahullah. Kemudian yang ada dalam kitab ini Pak tidak ada dari perkataan beliau kecuali catatan kaki ya. Semua ini adalah ringkasan kesimpulan daripada tafsir Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah menjelaskan tafsir surah Al-Baqarah ayat 46. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini kita baca tafsir surah Al-Baqarah ayat 47. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ya bani Israil, wahai bangsa Israel, wahai orang-orang Israel, uzkuru ni'matiya allati an'amtu alaikum, ingatlah oleh kalian nikmatku yang telah aku berikan atas kalian. Wa anni, dan sesungguhnya aku, ini kata Allah ya, faddaltukum, telah memberikan keutamaan atas kalian, kepada kalian gitu. Alal alamin, mengungguli ya umat-umat yang ada di alam semesta ini. Jadi ini diantara nikmat kelebihan yang Allah berikan kepada Bani Israel. Sehingga mayoritas
para nabi dan rasul itu Allah utus ya kepada Bani Israel. Kemudian Imam Ibnu Katsir berkata di sini, qala Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, yuzakkiruhum ta'ala bisalifi ni'amihi ala abaihim wa aslafihim. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan, mengingatkan mereka gitu ya. Allah berikan warning, Pak, peringatan. Allah ingatkan mereka orang-orang Israel, Bani Israel. Bisalifi ni'amihi ala abaihim, tentang nikmat-nikmat Allah yang terdahulu terhadap ya nenek moyang mereka. Wa aslafihim, dan orang-orang pendahulu mereka. Wa makana fadluhum bihi, dan adalah ya termasuk keutamaan yang Allah berikan kepada mereka. Apa saja? Beliau jelaskan, min irsalir rusul. Yang pertama berupa Allah utus ya rasul, para rasul, minhum, dari kalangan mereka. Nah, ini nikmat yang besar, Pak. Allah mengutus utusannya, Allah mengutus delegasinya dari bangsa itu sendiri. Ini nikmat yang luar biasa, dan tidak Allah berikan kepada bangsa Indonesia gitu ya. Kan nggak ada nabi ya dari ya Bani Indonesia, kan nggak ada, Pak ya. Ini menunjukkan Bani Israel Allah berikan kelebihan gitu, namun mereka tidaknya bersyukur gitu, malah mereka ingkar terhadap nikmat Allah, sehingga Allah ingatkan dalam Al-Quran, sehingga Allah mengatakan, ya Bani Israel, wahai Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum, ingatlah oleh kalian, ingat nikmatku yang telah aku berikan kepada kalian gitu. Karena dia lupa, Pak. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ingatkan langsung mereka melalui Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an ini adalah kalamullah. Ini keyakinan usul ini, Pak ya, dasar dari Islam, aqidatul Islam, usuluddin gitu. Ahlus sunnah wal jamaah. Berbeda dengan orang-orang ya yang pertama, orang-orang liberal. Mereka mengatakan Al-Quran itu adalah produk budaya. Ini parah. Sehingga induk angkangnya, Pak, kepalanya liberal itu diusir dari Mesir. Namanya Abu Zaid. Itu yang pertama kali memasukkan metode hermeneutika Al-Quran, hermeneutika dalam mentafsir Al-Quran. Hermeneutika ini adalah ilmu yang diambil dari teori filsafat. Jadi teori filsafat dimasukkan ke dalam pembahasan tafsir. Sehingga bagaimana teorinya filsafat itu ya, harus Al-Quran itu enggak boleh diyakini sebagai nas-nas suci, karena itu dogma katanya. Jadi kita lepaskan dulu dogma-dogma kita ini, keimanan. Dogma itu kan kalau bahasa Islamnya, bahasa Al-Qurannya al-iman ya. Jadi kita lepaskan keimanan itu dulu, jangan diyakini dia sebagai suatu kebenaran, sampai kita bisa dengan akal kita membuktikan kebenaran Al-Quran. Jadi yang pertama kali, Pak, yang memarakkan itu adalah Abu Zaid. Nah, kemudian ya pemikirannya luar biasa, sehingga orang Mesir waktu itu seluruh ya alim ulama di Mesir, mufti di Mesir mengeluarkan fatwa, ini orang kafir ya. Ini orang sudah merubah agama, sudah menyebarkan paham sesat, bahkan paham kufur, lari dia ke Belanda. Nah, kalau sekarang nggak tahu, Pak. Tahun 2012 pernah saya lihat di YouTube, masih ada di Belanda dia. Ah, inilah pemikirannya yang diadopsi oleh orang-orang liberal. Ya. Orang-orang liberal. Diambillah pendapatnya dalam mentafsirkan Al-Quran dengan akal saja, Pak. Karena kalau kita mentafsirkan Al-Quran menurut ulama Islam itu dogma katanya. Itu doktrin Islam itu.
Jadi kita itu memandang Islam itu lebih luas. Namun lebih luasnya Pak menyesatkan gitu. Mereka memahami Islam bukan menurut ulama Islam. Ini sering kami sampaikan. Mereka memahami Islam menurut orang-orang yang benci kepada Islam. Ya, berdasarkan penelitian orang-orang orientalis, misionaris. Jadi di barat itu Pak ada orang-orang non muslim, orang-orang kafir gitu ya. Mereka mempelajari Islam juga. Namun dalam rangka untuk mencari kelemahan-kelemahan Islam. Nah, itulah nanti yang mereka tulis buku, mereka gembor-gemborkan. Nah, itu yang dipelajari oleh orang-orang Indonesia, diutus ke situ ya, belajar Islam di barat ya. Itulah syekhnya ya. Padahal ya, dalam Islam itu kita tidak boleh sembarangan menuntut ilmu. Ya. Kalau kita menuntut ilmu kepada liberal, bisa liberal pemikiran kita. Itulah yang menyebabkan kesesatan yang terjadi. Makanya para ulama kita mengingatkan, seorang ulama salaf, ulama tabi'in, Muhammad Ibnu Sirin rahimahullah. Perkataan beliau itu diabadikan oleh Imam Muslim dalam muqaddimah Sahih Muslim. Apa kata beliau? Inna hadal ilma dinun. Sesungguhnya ilmu agama yang kau pelajari itulah bagian dari agamamu, itu agamamu gitu. Fanduru amman ta'khuduna dinakum. Maka oleh sebab itu perhatikanlah dari siapa kalian mengambil agama kalian. Makanya dalam Islam itu Pak, seorang ahlul bid'ah yang menyerukan kebid'ahannya, hadisnya tertolak. Dalam kaidah ilmu hadis ya, termasuk penyebab tertolaknya hadis dari seorang perawi apabila yang merawikannya itu adalah ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah ini masih Islam Pak statusnya, apalagi perawinya orang kafir, mana bisa ya. Itu nama juhul dia. Apa namanya? Mungkar ya. Perawinya itu mungkar, mungkarul hadis ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, sehingga itulah Bapak Ibu ya penyebab terjadinya penyelewengan dan kesesatan ya. Gelar mereka luar biasa Pak. Ya, doktor, PhD kalau bahasa apanya PhD gitu ya. Banyak apa? Namun kita lihat pemikirannya seperti apa. Ternyata ya dia memahami Islam dan berdasarkan ya dari barat. Nah, ini yang merusak Islam itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Mereka belajar Islam bukan melalui ulama gitu. Ya, orang yang beriman ya, namun belajar Islam kepada misionaris dan kaum orientalis yang memang misi mereka, orientasi mereka adalah untuk menghancurkan Islam dari dalam. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Dan ini samalah dengan orang-orang Bani Israel ya. Mereka ingin membuat kerancuan terhadap Islam karena kedengkian yang ada dalam hati mereka. Walaupun sebenarnya orang Bani Israel ini mereka itu meyakini akan kebenaran Nabi Muhammad SAW. Mereka yakin. Namun karena kedengkian sehingga menyebabkan kesesatan yang ada pada keyakinan mereka, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk itu ya, berkaitan dengan ilmu agama, maka mestilah kita mengambil ilmu agama dari orang-orang yang betul belajar dengan para ulama. Hanya Pak. Kenapa ya? Karena para ulama itu kata Rasulullah, innal ulama'a warisatul anbiya. Karena para ulama itu pewaris para nabi. Nah, jadi kita mengambil ilmu kita dengan para ulama. Tentu ulama yang Allah jaga mereka, yang Allah berikan kepada mereka amanah untuk ya berkhidmat untuk melayani dua tanah suci. Makanya dalam sebuah hadis sahih Rasulullah SAW mengatakan sesungguhnya Islam itu akan kembali ke Madinah, ya, kembali ke Madinah, ke tempat asalnya, sebagaimana ular ya kembali kepada lubangnya. Ini hadis sahih. Maka Allah tidak akan memberikan dua tanah suci itu kepada sembarangan manusia, tidak. Namun Allah memilih manusia yang paling murni keikhlasannya, paling luas ilmu tentang Islamnya. Maka Allah
berikan amanah untuk menjaga dua tanah suci. Di situ Pak kita ambil referensi, jangan pula ke Amerika ya. Lulusan mana Amerika ya. Bangga kali gitu Pak ya. Masya Allah gitu. Padahal ya yang mereka bawa adalah syubhat ya. Yang mereka bawa adalah penyesatan sehingga mereka mengatakan semua agama itu benar. Itu hasil produk dari situ. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israel diantaranya disebutkan oleh beliau min irsalir rusul. Diantaranya adalah Allah utus rasul minhum dari kalangan mereka. Kemudian seterusnya wa inzalil kutubi alaihim, dan Allah turunkan kitab-kitab suci kepada mereka. Taurat kepada Nabi Musa Bani Israel. Ya. Ala sairil umami min ahli zamanihim, kepada seluruh umat-umat dari atau orang di zaman mereka, di masa, di era mereka. Kama qala ta'ala, kemudian beliau bawakan ayat lain untuk menguatkan argumentasi beliau, penafsiran beliau ini, bahwasanya Allah berfirman walaqad ikhtarnahum ala ilmin 'alal alamin, dan sungguh kami telah memilih mereka, kata Allah, orang-orang Bani Israel ya, ala ilmin, untuk diberikan ilmu ya, 'alal alamin ya, di atas ya alam semesta ini. Wa qala ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman wa iz qala Musa liqaumih, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, ya qaumi zkuru ni'matallahi alaikum, wahai kaumku ingatlah nikmat Allah yang Allah turunkan, yang Allah berikan atas kalian. Iz ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa atakum ma lam yu'ti ahada minal alamin. Ketika Allah menjadikan ya di antara kalian para nabi. Jadi Allah jadikan para nabi itu dari suku kalian gitu. Dari bangsa kalian. Wa ja'alakum mulukan, dan Allah jadikan kalian itu penguasa-penguasa, raja-raja. Wa atakum, dan Allah berikan kepada kalian ma lam yu'ti ahadan minal alamin, yang tidak Allah berikan seorang pun ya di alam ini. Ini diantara nikmat yang besar Pak ya, yang Allah berikan kepada Bani Israel. Qala Abul Aliyati fi qawlihi ta'ala, berkata Abul Aliyah ya, ini ahli tafsir, dalam mentafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa anni faddaltukum 'alal alamin, dan aku, kata Allah, dan sesungguhnya aku, kata Allah, telah memberikan keutamaan kepada kalian atas alamin ya, atas alam semesta ini. Qala, beliau mengatakan bima u'tu minal mulki war rusuli wal kutubi ala alamin man kana fi dzalikaz zaman ya. Yaitu kata beliau bahwasanya dari apa yang telah Allah berikan kepada mereka berupa kerajaan ya, berupa kekuasaan ya, berupa rasul yang Allah utus dari kalangan mereka, berupa kitab suci yang Allah turunkan kepada mereka. Nah, ini melebihi Pak ya, di atas ya bangsa-bangsa yang lain di waktu itu. Lihat, di waktu itu. Nah, ini fi zalika zaman, di waktu itu. Namun kalau dibandingkan dengan umat Nabi Muhammad, mana yang lebih baik Pak? Ya tentu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Bani Israel itu terbaik ya di waktunya, di masanya. Namun kalau dibandingkan dengan umat Nabi Muhammad, tentu yang paling terbaik di sisi Allah itu dalam umat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena nabinya nabi yang paling terbaik. Karena Nabi Muhammad itu sayyidu ya Bani Adam, penghulunya yang terbaik itu. Dibandingkan seluruh anak Adam, termasuk seluruh para nabi dan rasul, maka yang paling baik di sisi Allah, yang paling istimewa tentu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melanjutkan fa inna likulli zamanin aliman, karena sesungguhnya di setiap masa itu
Di setiap waktu itu ada yang orang alimnya, ya. Nah, dan Bani Israel di masanya mereka yang alim, yang berilmu gitu. Waruya an Mujahidin wa Qatadah nahwu dzalik, dan telah diriwayatkan dari tafsirnya Imam Mujahid, Imam Qatadah yang semisal dengan apa yang dijelaskan oleh Imam Abul Aliyah tadi. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibul hamlu ala hada, maka wajib dibawakan ayat-ayat yang menerangkan keutamaan Bani Israel kepada ini. Lianna, ya, kepada ini itu maksudnya kepada ayat yang akan beliau sebutkan tentang keutamaan umat Nabi Muhammad. Nah, kalau dibandingkan dengan umatnya Nabi Muhammad, ya tentu umat Nabi Muhammad yang lebih utama. Lianna hadhil ummata afdalu minhum, itu Pak. Karena umat ini, umat Nabi Muhammad ini, ya, lebih afdol, lebih utama daripada mereka Bani Israel. Nah, dalilnya apa Pak? Dalilnya surah surah Al-Baqarah, ya. Liqaulihi ta'ala khitaban li hadhil ummah, berdasarkan firman Allah, seraya Allah Subhanahu wa taala memaksudkan umat ini, ya. Apa firman Allah? Kuntum khaira ummatin. Lihat, khaira itu artinya yang paling terbaik. Itu ada kata perbandingan paling gitu Pak. Ya. Comparison paling, ya. Kuntum, sesungguhnya kuntum kalian, ya, wahai umat Nabi Muhammad, ya, para sahabat waktu itu ketika ayat ini diturunkan, Allah mengatakan tentang sifat mereka, kuntum khaira ummatin, kalian adalah umat yang terbaik. Berarti juga lebih baik daripada umat yang lainnya, dari Bani Israel, dari bani apapun, umat Nabi Muhammad itu yang paling terbaik gitu. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas, kalian adalah umat yang terbaik yang Allah telah keluarkan untuk manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, yang mana kalian itu sifat umat yang terbaik itu adalah seraya mengajak kepada kebaikan. Jadi umat yang terbaik itu Pak, mereka enggak diam aja, ya. Mereka mengajak. Mereka tidak hanya mementingkan diri mereka sendiri, namun mereka juga mengajak umat yang lainnya, orang lain gitu, untuk melakukan kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar, dan tidak hanya mengajak kepada kebaikan saja, namun mereka juga ketika melihat kemungkaran berusaha untuk mencegah dari perbuatan mungkar tersebut. Wa tu'minuna billah, dan mereka beriman kepada Allah. Kemudian Allah tutup ayat ini, walau amana ahlul kitab, kalau seandainya ahlul kitab itu beriman, namun kebanyakan mereka fasik, ya, kebanyakan mereka kafir, tidak menerima Islam dan beriman kepada Nabi Muhammad. Walau amana ahlul kitab, kalau seandainya ahlul kitab itu beriman, lakana khairan lahum, tentu itu hal yang terbaik untuk mereka. Wa fil masanidi was sunani an Muawiyah ibni Hidah al-Qushairi. Kemudian di dalam kitab-kitab musnad, ya, kemudian dalam kitab sunan, ya, dari Muawiyah bin Hidah al-Qushairi, qala, dia telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, antum tufuna sab'ina ummatan, kalian wahai umat Muhammad, yakni para sahabat ketika itu Pak, ya. Karena asbabul wurud dari hadis ini adalah pertama kali para sahabat. Kalian wahai para sahabat, ya, kalian menandingi 70 umat, kalian mengalahkan, kalian lebih istimewa gitu, ya, daripada 70 umat. Antum khairuha wa akramuha 'ala Allah, kalian yang paling terbaik dibandingkan umat-umat yang 70 itu, dan yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis, ya, rawahu binahwihi at-Tirmidzi. Yang semisal matan hadis ini telah diriwayatkan juga oleh Imam At-Tirmidzi. Kemudian diriwayatkan juga oleh Al-Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabari, ya.
Kemudian beliau ya penulis peringkas kitab ini Syekh Ahmad Syakir juga wa kharrajnahu mufassalan hunak ya. Kami juga telah mentakhrij, artinya sudah meneliti hadis ini, mengeluarkan dari kitab-kitab induknya, dan minimal hadis ini derajatnya hasan ya. Kemudian kata beliau wal ahadisu fi hadza katsiratun tudhkaru 'inda qawlihi kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ya. Kemudian hadis-hadis tentang keutamaan umat Islam ini, bahwasanya umat Islam ini adalah umat yang paling terbaik di sisi Allah, itu sangat banyak hadis-hadisnya. Dan ini akan disebutkan ketika mentafsirkan firman Allah dalam surah Ali Imran ayat 110 nanti. Ya, pada firman Allah kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Ini nanti akan dijelaskan secara terperinci dalam masalah ini. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian kita masuk ayat yang selanjutnya, yaitu surah Al-Baqarah ayat ayat 48-nya. Kalau yang tadi 47. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. Dan takutlah kalian pada suatu hari, ini hari kiamat, nanti beliau jelaskan ya. La tajzi nafsun an nafsin syai'a. Ya, seorang jiwa ini tidak bisa ya membebaskan jiwa yang lain. Jadi ya seseorang itu tidak mampu dia menyelamatkan orang lain, kan seperti itu. Wala yuqbalu minha syafa'ah, dan tidak diterima darinya syafaat. Syafaatnya itu tertolak. Wala yu'khadhu minha, dan tidak diambil juga darinya adlun. Adlun ini maknanya fida, tebusan. Ya, jadi dia enggak bisa menebus kelak, menebus saudaranya, menebus temannya gitu ya. Walahum yunsarun, dan mereka juga tidak ditolong oleh Allah. Jadi ini ayat turun kepada orang-orang yang melakukan perbuatan syirik. Jadi orang yang berbuat syirik, Pak, ya, itu syafaat mereka itu tidak diterima, dan mereka pun tidak Allah berikan syafaat kepada mereka. Nah, masalah syafaat ini telah dibahas oleh para ulama kita dalam kitab-kitab akidah. Yang paling ringkas itu dalam syarah Qawaidul Arba'. Itu dibahas ya, karena syafaat itu Bapak Ibu ada dua. Ada syafa'atun musbatatun namanya. Ada syafaat yang memang tetap ada. Ya. Nah, seperti syafa'atun uzma, syafaat Nabi Muhammad kepada ahlul kabair, kepada pelaku dosa besar. Namun syaratnya ada Pak. Syaratnya apa? Orang yang akan mendapatkan syafaat itu tidak melakukan dosa syirik besar, atau kalaupun dia melakukannya dia sudah bertobat gitu. Artinya ketika dia meninggal dia tidak membawa syirik ya. Sebagaimana ya sering kami sampaikan dalilnya hadis Sahih Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, kullu nabiyyin da'watun mustajabatun fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu fa in ikhtaba'tahu syafa'atan ya liqaumi yaumal qiyamah fahiya na'ilatun ya man mata min ummati wala yusyriku billahi syai'an atau kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, rawahu Muslim. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya ya setiap nabi itu memiliki doa yang mustajab. Akan tetapi fata'ajjala kullu nabiyyin da'watahu, setiap nabi itu sudah menggunakan doa mustajab itu, Pak. Jadi ada satu doa mustajab yang Allah berikan setiap nabi gitu. Fa in ikhtaba'tu da'wati, sedangkan aku, kata Nabi Muhammad, aku simpan doa mustajabku tersebut. Ya kan, syafa'atan li ummati yaumal qiyamah, sebagai bentuk syafaat pertolongan untuk umatku dari. Jadi syafaat itu sebenarnya doa, Pak ya. Jadi syafaat itu bukanlah syafaat itu artinya doa. Doa Nabi kepada Allah untuk
pembebasan umatnya dari siksa. Jadi Nabi mengatakan, aku sembunyikan, tidak aku gunakan doa mustajabku itu ketika di dunia, dan aku gunakan kelak menjadi syafaat untuk umatku. Namun ada syaratnya, karena di hadis ini disebutkan oleh Nabi syaratnya. Fahiya, maka syafaat tersebut nailatun, akan bisa digunakan, akan bisa direalisasikan, didapatkan. Man mata min ummati, bagi yang meninggal dari umatku, la yusyriku billahi syai'an. Syaratnya dia orang tidak berbuat syirik, artinya tidak membawa dosa syirik. Nah, itu syaratnya Pak ya. Maka di situ pentingnya tauhid gitu ya. Sehingga dalam hadis lain riwayat Imam Al-Bukhari Pak, hadisnya semakna, penguat dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, Sahih Bukhari ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as'adun nasi bi syafaati yaumil qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbihi. As'adun nas artinya manusia yang paling berbahagia mendapatkan syafaatku kelak di hari kiamat. Nah, syaratnya apa Pak? Orang yang mengucapkan la ilaha illallah secara ikhlas, ya keluar dari hatinya, bukan orang yang pura-pura gitu ya. Orang pura-pura banyak ya, orang baca syahadat dia syahadat juga, namun syahadatnya hanya untuk ya tameng saja supaya nggak dibilang murtad ya. Baca juga asyhadu alla, itu orang munafik seperti itu. Di zaman Nabi seperti itu. Karena orang non muslim di zaman Nabi ya, itu kan ada konsekuensinya. Kalau mau Nasrani silakan, kalau nggak mau masuk Islam, namun ya dikenakan pajak, namanya jizyah. Jadi mereka apa? Oh, pura-pura masuk Islam kita ya, supaya kita nggak bayar pajak. Nah, itulah ya kerjanya orang munafik di zaman Nabi. Jadi mereka memang hati mereka tidak beriman Pak ya. Sehingga Allah sindir mereka, yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Mereka mengatakan apa-apa dengan lidah mereka yang tidak sesuai dengan hati mereka. Mereka mengatakan beriman tapi hati mereka kufur. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Sehingganya iman itu dikatakan orang beriman itu ya, ulama Ahlussunnah sepakat iman itu adalah al-qaulu bil lisan. Iman itu diucapkan, itu yang pertama, diucapkan dengan lisan. Sehingga kalau ada orang masuk Islam Pak, orang non muslim ingin mu'allaf masuk Islam, harus wajib diucapkan dia, nggak boleh hatinya aja. Maka iman itu adalah diucapkan, itu yang pertama kali. Kemudian at-tasdiqu ya bil qalb atau bil janan. Yang kedua, dibenarkan dengan hati. Apa yang diucapkan itu dibenarkan hatinya Pak. Ketika dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Jadi ketika dia mengucapkan itu, hatinya membenarkannya. Makanya supaya bisa dia membenarkannya itu, dia paham apa yang dia baca. Nah, sekarang banyak orang Islam Bapak Ibu, mohon maaf ya, mereka mengucapkan la ilaha illallah, terkadang nggak paham makna la ilaha illallah, tidak tahu apa rukun-rukun dari la ilaha illallah, tidak tahu apa syarat sah kalimat la ilaha illallah, dan tidak tahu pula apa yang membatalkan la ilaha illallah. Terkadang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang na'udzubillahi min zalik. Ternyata perbuatan tersebut, ucapan tersebut bisa membatalkan konsekuensi syahadat yang dia ucapkan. Maka di sini pentingnya mempelajari akidah, mempelajari ilmu tauhid. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yu'khadhu minhu adlun, dan juga tidak diterima, tidak diambil darinya ya fida. Adlun di sini maksudnya tebusan Pak ya. Wala hum yunsurun, dan mereka juga tidak akan ditolong oleh Allah karena mereka musyrik Pak. Karena mereka mati dalam keadaan musyrik.
Dan dosa kesyirikan itu tidak akan Allah ampuni kalau tidak bertobat pelakunya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru maduna zalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima dosa ya orang membawa dosa syirik mati dia tidak bertobat gitu. Dan Allah mengampuni yang selain dosa syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Kemudian Imam Ibnu Katsir menjelaskan, qala al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullah, lamma dzakkarahum ta'ala bi ni'amihi awalan, tatkala Allah telah mengingatkan kepada mereka tentang nikmatnya pertama kali, atafa ala dzalika tahdhira min hululi ya niqamihi. Ini niqam ini jamak dari niqmah. Niqmah pakai qaf ya Pak. Niqmah itu artinya azab. Ini beda huruf Pak, beda satu huruf saja, beda maknanya. Kalau ni'mah pakai ain Pak ya, itu artinya nikmat ya, kenikmatan ya, karunia dari Allah, sesuatu yang sifatnya enak gitu Pak ya. Itu ni'mah, senang ya, sehat itu nikmat-nikmat sehat ya, makan nasi nikmat nasi ya. Dapat istri ya, nikmat istri ya. Dapat rumah alhamdulillah meskipun ngontrak tapi kita masih bisa berteduh ya. Orang di luar sana Pak ya, saya pernah lihat di Jakarta itu Pak tidur di kolong jembatan. Maka kita mesti bersyukur karena memang melihat nikmat Allah itu jangan lihat orang yang di atas kita, supaya hati kita selalu bersyukur Pak. Kalau enggak ya akan selalu merasa kurang dan lupa bersyukur. Padahal nikmat Allah itu lebih banyak lagi kalau kita mau mensyukurinya Pak. Sehingga tidak akan terlontar di hati kita ya, ya Allah ya kenapa aku seperti ini gitu ya. Iya. Iya. Kalau orang bersyukur nikmat Allah. Kalau kita punya motor alhamdulillah Pak, banyak orang di Jakarta itu ada yang jalan kaki aja Pak, sepedanya nggak punya mereka ya kan. Saya pernah lihat itu Pak, mereka itu kata teman saya waktu itu kerjanya serabutan gitu, pegang cangkul. Jadi kalau ada orang yang nyuruh mereka ke kerja seperti itu ya, di mana tidurnya cuma di kolong jembatan gitu, nggak terpikir mereka nak masuk angin apa ya. Kita di rumah ada kipas masuk angin kan, karena kipas mereka masuk angin karena memang tidur di tempat tanpa rumah. Subhanallah. Jadi kalau seandainya kita lihat ya Pak ya, nikmat Allah itu orang yang di bawah kita, maka akan melahirkan rasa terima kasih sama Allah ya. Kita tidak akan merasa miskin, karena miskin yang sebenarnya itu Pak bukan miskin harta sebenarnya ya. Dan kaya yang sebenarnya itu bukan pula karya harta Pak. Karena yang mengatakan bukan saya, yang mengatakannya adalah manusia pilihan Allah. Rasulullah dalam Sahih Al-Bukhari, ya kan? Innal ghina ya ghinan nafsi. Gitu. Sesungguhnya kekayaan itu adalah kaya hati gitu Pak. Walaupun orang itu Pak kaya secara materi banyak harta, namun hatinya itu enggak cukup ya, dia merasa miskin terus Pak. Sehingga walaupun kelihatannya punya pajero, utangnya luar biasa Pak, miliaran gitu ya. Ya kan, pening dia setiap bulan harus mikir bayar utang ini utang itu gitu ya, dan tidak merasa kaya. Mereka malah makin pelit mereka Pak. Itu saya lihat orang kaya yang secara kasat mata kan masya Allah mewah semua, namun mereka perhitungan luar biasa itu ya kan. Ada teman biasa-biasa aja dia masya Allah dia ngasih ya kan, nggak ada pikiran. Tetapi justru orang yang kelihatan zahirnya kaya gitu, pelitnya minta ampun pula, perhitungannya luar biasa. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Karena ternyata yang kaya itu ukurannya bukan harta ternyata. Kaya itu ukurannya hati. Ya kan? Orang itu cukup enggak dengan iman Allah? Kalau dia merasa cukuplah kaya itu Pak. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ya? Man asbaha aminan fi sirbi. Ini hadis sering kami sampaikan riwayat Imam At-Tirmizi. Barang siapa orang itu ya dia tinggal di tempat yang aman, ya kan? Wa mu'afan fi jasadih, dia sehat badannya, alhamdulillah dia enggak kena kanker, nauzubillah.
dia nggak kena diabetes gitu ya, sehat dia bisa jalan enak ya. Wa indahu qutu yaumihi, kemudian dia punya uang untuk beli makan untuk hari itu Pak, ya kan? Dan dia nggak punya lagi, ya kan? Dia nggak terbayang besok mau makan apa, nggak peduli dia. Tapi untuk hari itu dia punya uang. Apa kata Nabi? Faka'anna mahizat lahu dunia. Orang yang seperti itu adalah orang yang kaya, ya. Udah kaya itu. Seolah-olah telah dikumpulkan untuknya dunia dan segala isinya itu. Ya Pak ya? Nah, jadi kita punya rumah alhamdulillah gitu ya. Punya pakaian yang kita pakai dan kita punya stok makan untuk hari itu orang sudah Pak, udah orang kaya itu. Nah, kalau itu prinsip kita, insya Allah tidak akan ada rasa keluh kesah dalam kehidupan kita ya. Tapi kalau kita lihatnya dunia orang yang di atas kita dari motor ya, tidak bersyukur, apalah motor butut ini ya, pingin mobil ya. Yang mau mobil pun nggak bersyukur Pak, apalah mobil yang kayak ini ya. Orang itu sudah Ferrari mobilnya gitu ya. Iya. Ini enggak, ini masih mobil kayak ini udah jadi enggak ada puasnya Pak ya. Hatinya tidak merasa puas-puasnya. Jadi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata Imam Ibnu Katsir, tatkala Allah mengingatkan mereka akan nikmatnya pertama kali, kemudian Allah menyambung dengan ayat yang selanjutnya Pak ya. Jadi ayat yang sebelumnya Al-Baqarah 47, Allah mengingatkan Bani Israel akan nikmat Allah yang banyak kepada mereka. Kemudian ayat yang ini Allah sambung, ala dzalika at-tahdzir min hulul niqamihi bihim yaumil qiyamah. Allah sambung dengan peringatan dari azab yang akan ya mereka dapatkan di hari kiamat. Sehingga Allah awali ayat ini dengan firman-Nya, faqala wattaqu yauman, yakni yaumul qiyamah. Takutlah kalian wahai Bani Israel suatu hari, yaitu hari kiamat gitu. Jadi apa yang terjadi di hari kiamat itu, maka Allah jelaskan sifat dari hari kiamat itu. Ya. Bagaimana sifatnya? La tujzi'u nafsun an nafsin syai'a, ay la yughni ahadun an ahadin. Sifat dari hari kiamat itu adalah ya, satu jiwa pun tidak bisa memberikan manfaat bagi jiwa yang lain. Nafsi gitu. Kecuali nanti orang, ada pengecualian Pak ya, ini secara umum seperti itu. Apa yang kecualian nanti orang yang dia tidak membawa dosa syirik besar, maka ada kesempatan dia dapat syafaat dari Nabi, kemudian pula dapat bantuan syafaat dari temannya yang saleh. Itu pengecualian Pak ya. Namun ini untuk orang kafir dari kalangan Bani Israel dan seluruh orang kafir. Jadi orang kafir itu tidak bisa nanti memberi syafaat bagi temannya, seperti itu. Kama qala, sebagaimana dalam ayat yang lain Allah berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya. Orang yang berdosa itu tidak bisa mewariskan dosanya kepada orang lain. Jadi dalam Islam itu ya tidak ada dosa warisan. Nah, sebagaimana orang-orang Nasrani ya meyakini adanya dosa warisan, ini enggak ada Pak. Ya, seorang anak tidak akan menanggung dosa ayahnya. Ya kan? Seorang anak tidak akan menanggung dosa bapaknya, dosa ibunya, dosa pamannya, tidak. Ini hadirin yang ini menunjukkan ya keadilan Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak ada hukum karma itu dalam Islam, enggak ada. Namun ya orang itu dibalasi sesuai dengan amalnya. Al jaza min jinsil amal, ya ada. Balasan itu tergantung dengan amal, sejenis dengan amal yang dilakukan. Kalau amal-amal baik maka balasan-balasan baik. Kalau amal-amal buruk yang dilakukan, maksiat yang dilakukan, tentu dia akan mendapatkan ganjaran. Kalau tidak di dunia, di akhirat. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Ini ya penggalan ya dalam salah satu surat dalam juz Ammad ya.
Setiap orang di hari kiamat itu, pada hari kiamat itu, mereka sibuk dengan diri mereka sendiri. Maka nggak sempat lagi ngurus orang lain, Pak. Setiap kita itu sibuk, Pak. Maka anak tidak akan peduli lagi dengan ayahnya. Seorang ibu nggak peduli lagi dengan istrinya, dengan suaminya, dengan keluarganya. Nggak apa lagi, Pak. Nggak sempat lagi gitu ya ngurusin itu. Makanya disebutkan dalam hadis sahih ya, ketika sangkakala yang kedua ditiupkan oleh malaikat Israfil, kemudian dihidupkan seluruh manusia itu, Pak, dalam keadaan uryanan, telanjang, wurlan, tidak dikhitan, tidak beralas kaki. Ketika Nabi menyampaikan hadis ini, Aisyah istrinya bertanya kepada Nabi, kalau seperti itu kan ada laki perempuan kan dalam keadaan bugil gitu, Pak ya. Na'udzubillah, telanjang bulat. Ini kan akan menimbulkan fitnah, nanti laki-laki ngambil kesempatan. Maka Nabi menjawab, permasalahannya lebih besar daripada itu gitu. Enggak sempat lagi mereka terpikir masalah itu. Mereka sudah ingat akan dosa mereka sudah melihat sesuatu yang luar biasa, Pak, di padang mahsyar itu. Panasnya luar biasa, bahkan matahari disebutkan dalam hadis itu Allah dekatkan 1 mil ke kepala kita. Orang itu akan Allah berikan kenyamanan di padang mahsyar itu tergantung dengan amalnya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain itu, yang artinya ada orang itu, Pak, saking panasnya hari itu, mereka saking banyaknya keringatnya, Pak ya, ada keringatnya sampai ke tumitnya, ada yang sampai lututnya, ada sampai pinggangnya, ada sampai lehernya, ada yang terbenam, Pak. Ini tergantung dengan amal masing-masing waktu itu. Namun ada pula orang lain kemanasan mereka dapat AC, dapat naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah diantaranya itu ada 7 kalau disebutkan dalam hadis Muslim, kemudian ada lebihnya disebutkan dalam hadis lain. Sab'atun kata Rasulullah, sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang Allah akan berikan naungan di bawah naungannya, yang di hari kiamat itu, di padang mahsyar itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Nah, di antara yang 7 itu ya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah adalah pemimpin yang pertama, al-imamul adil. Pemimpin yang adil. Jadi yang adil ini bagaimana, Pak? Maksud dari adil itu apa? Yang pertama kali adalah pemimpin itu menjalankan Islam dalam pemerintahannya, itu baru dikatakan adil gitu. Ya. Karena keadilan itu yang paling adil itu adalah hukum Islam secara totalitas dia jalankan dalam kehidupan pribadinya dan di dalam hukum dalam masyarakat, itu baru dikatakan adil. Ya, jadi adil di situ, Pak, bukan hanya dalam prinsip perekonomian. Banyak orang salah paham, Pak. Mereka sangka yang adil itu ya mereka kasih hak masyarakat, itu adil juga, Pak. Namun mereka juga ya pemimpin yang menjalankan syariat Allah, agama Allah, seperti itu. Yang haram tidak dibelanya, Pak. LGBT ditutupnya, itu pemimpin yang adil itu. Iya kan? Baleho-baleho yang haram-haram itu ya, gambar wanita yang nggak jelas buka aurat atau gambar promosi rokok, kalau pemimpinnya adil ditutupnya itu. Ya dibuatnya iklan untuk Islam ya. Iklan-iklan yang tidak bertentangan dengan agama Islam lah intinya, itu baru dikatakan pemimpin yang adil itu. Jadi adil itu memang sulit, Pak. Jadi kalau nggak sanggup adil nggak usah nyalon lah gitu, berat nanti ya, berat nanti tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala, Allah juga berfirman, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum wakhshaw yauman. Bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian dan takutlah suatu hari, yakni hari kiamat, la tajzi walidun an waladihi. Seorang ayah tidak akan bisa bermanfaat memberikan kebaikan kepada anaknya, wala mauludun huwa jazin an walihi. Anak juga tidak bisa memberikan balasan kepada orang tuanya syai'an, sedikit pun, kata Allah. Fahazihi ablaghul maqamat anna kullan minal walidi wal waladihi la yughni ahaduhuma anil akhari syai'an. Dan ini ayat yang paling
yang paling mengena lagi gitu ya, kedudukannya, yang mana setiap orang tua dan anak itu satu sama lain, keduanya tidak bisa saling memberikan manfaat, tidak bisa saling menolong kelak ya. Hanya Allah lah penolong dan amal soleh yang kita lakukan. Taib ya, mengingat waktu, nanti pada kesempatan yang selanjutnya kalau masih ada waktu kita, ajal kita masih panjang, umur kita masih panjang ya, kita bahas tentang makna wala yuqbalu minha syafa'ah. Allah tidak menerima darinya penolong pun gitu. Wallahu taala alam bisawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.